Ya, Assalamualaikum Pak Jamal, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Udin. Ya, Pak Jamal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Udin. Pak Udin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Beberapa waktu lalu Pak Jamal eh, mau berbicara dengan saya, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Iya, Pak. Sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Pak Udin mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas 6. Dan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena Pak Udin sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya tentang permasalahan yang Bapak hadapi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Iya Pak, saya ingin sharing sedikit dengan Pak Udin tentang permasalahan siswa saya di kelas 6. Mohon solusi yang terbaik bagi permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh, gitu. Oke. Semoga saya bisa membantu Pak Jamal memberikan solusi yang terbaik. Sekarang bisa diceritakan kira-kira apa yang Pak Jamal rasakan dari dan permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Jadi begini Pak, yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya itu agak kecewa Pak. Dan saya juga bingung, ya juga sedih Pak. Apa yang membuat Bapak kecewa dan sedih tersebut? Begini Pak, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif di kelas 6. Nah, setelah saya koreksi hasil asesmen anak-anak, saya menemukan banyak siswa yang nilainya itu masih sangat rendah. Jadi, saya sendiri bertanya-tanya dalam hati, kok bisa terjadi seperti ini? Dan saya agak kecewa dan saya juga merasa sedih. Kemudian saya bertanya-tanya dalam hati sambil merenung, merefleksi, apa yang saya ajarkan itu masih ada kesalahan atau bagaimana. Saya kadang berpikir, merenung setiap malam seperti itu Pak. Oh, itu yang membuat Pak Jamal merasa kecewa. Kalau boleh tahu, Pak Jamal bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelasnya Pak Jamal yang sudah Bapak ajarkan. Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, jadi saya menerapkan pembelajaran cooperative learning Pak. Saya menjelaskan konsep sederhana tentang materi zakat pada waktu itu kepada siswa kelas 6 di kelas. Kemudian setelah itu saya membagikan LKPD yang telah saya siapkan. Kemudian siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok lalu melakukan presentasi ke depan dari hasil diskusi, kemudian tanya jawab dengan kelompok lain. Nah, namun saat memberikan tes formatif itu masih banyak siswa yang memperoleh nilai sangat rendah, Pak. Oh, ya. Oke, Pak Jamal. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, apa yang sudah Pak Jamal lakukan untuk mengatasinya? Jadi setelah asesmen itu biasanya saya meminta siswa yang nilainya masih rendah untuk mempelajari ulang materinya dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dirasa dipahami oleh siswa. Kemudian saya jelaskan kembali seperti itu, Pak. Ya. Setelah setelah Pak Jamal melakukan hal tersebut, bagaimana respon yang mereka atasi solusi di atas solusi apa atas tadi loh Yeah. solusi yang Bapak lakukan, apakah Bapak menemukan hambatan-hambatan yang lain
lain mungkin. Jadi beberapa siswa sudah mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Nah, namun beberapa siswa masih banyak yang sulit memahami konsep yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi setelah Bapak Iya, Pak. Jadi saya mencoba iya. memperbaiki. Berarti siswa sudah mulai memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi. Namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Pak? Jadi menurut saya kemungkinan karena siswa tersebut itu masih kurang dalam memahami konsep dasar materi yang sebelumnya, dan saya kurang memperhatikan gaya belajar murid saya di kelas, Pak. Ya, murid-muridnya permasalahan. Halo? Ji, halo. Ini suaranya agak putus, Pak. Ya. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahan yang dipengaruhi oleh gaya belajar, Pak? Ya, jadi saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis sebagian besar murid itu masih salah dalam menggunakan konsep dasar, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep itu menjadi kurang tepat. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajarnya, Pak Jamal? Saya melihatnya itu kecenderungan siswa yang nilainya rendah itu suka menggambar. Jadi mirip seperti mind mapping, Pak. Seperti itu. Baik, Pak. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Jamal mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Bapak yang suka menggambar. Lalu, solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi itu? Ya, karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan praktik langsung tentang zakat dan menerapkannya di lingkungan sekitar. Kemudian selain itu juga dengan menerapkan tutor sebaya. Nah, itu yang mungkin akan saya terapkan untuk siswa-siswa saya, Pak. Ya, betul, Pak. Saya sepakat dengan Pak Jamal. Jadi karena dengan praktek langsung, dengan wujud gambar secara nyata, dan tutor sebaya akan membantu siswa dalam meningkatkan pemahamannya, terutama dalam menguasai konsep dasar
dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Maksud saya juga begitu, Pak. Nah, apakah Pak Jamal punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid terutama dalam memahami materi? Ya, saya rasa saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping, Pak, supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antara materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, maksud saya itu, Pak Jamal juga perlu menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian, akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Ya, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran saya ke depan, Pak. Nah, kira-kira kapan itu Pak untuk menindaklanjuti masalah ini? Saya akan langsung menerapkan di pertemuan berikutnya, Pak Udin. Nah, sekarang kapan kira-kira? Oke, kira-kira apa yang akan Bapak Jamal persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam masalah waktu dekat? Untuk persiapan, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid saya, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media Kira-kira mind mapping. apa yang akan Bapak Jamal persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Untuk perangkat, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, Pak. Selain halo, Untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Bapak? ya, tentunya saya akan melakukan kolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran, Pak. Karena itu penting sekali. Baik Pak Jamal, saya senang ya, baik Pak Jamal. Saya sangat senang mendengar komitmen yang disampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan murid-murid dapat mengoptimalkan bagus ke depannya. Memang mendengar masalah ini segera akan potensi ke depannya. Baik. Ya. Baik, Sama-sama Pak Jamal. Terima kasih atas saran dan masukannya, Pak Udin. Ya. Sama-sama Pak Jamal, sukses selalu untuk Pak Jamal. Amin, amin. Terima kasih Pak Udin. Saya terima kasih sekali udah bisa sharing bersama dengan Pak Udin menemukan solusi untuk permasalahan saya. Dan saya mohon pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.